baik, semuanya dalam keadaan sehat, dan semuanya dalam keadaan bahagia. Supaya pembelajaran kita hari ini kita lakukan dengan penuh semangat. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya, silakan memberi doa untuk mengawali pasien ini. Mari berdoa untuk dengan kegiatan selesai. Oke, terima kasih. Pada hari ini mungkin ada yang tidak masuk? Ada, oke. Nggak masuk apa keterangannya? Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 4 ya. Yang pertama yaitu meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan apa? Larangan agama. Yang kedua bisa dibaca? Oke, yang keempat adalah membiasakan sikap menghindari pergaulan. Akan membahas tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia ya. Masih ingat untuk materi yang kemarin? Masih. Oke, bagus. Materi yang kemarin adalah peran ulama dalam penyebaran ajaran Islam. Jadi peran ulama kita kaitkan dengan materi hari ini adalah bagaimana kita kaitkannya dengan peran ulama mempunyai teladan yang sangat bagus, termasuk sabar, termasuk hidup sederhana, 3 foya-foya ya. Terus lagi punya etika atau etika yang sangat baik. Kita hubungkan dengan materi yang sekarang yaitu para ulama ya, para ulama mengajarkan kita hal-hal yang baik. Makanya kita juga harus menjauhi hal-hal yang buruk sehingga kita bisa menerima ataupun kita meniru teladan para ulama. Bisa dipahami? Jadi sebelum kita mulai materi ada beberapa pertanyaan yang untuk memotivasi kalian supaya kita lebih lagi belajar mengenai materi. Yang pertama yaitu pergaulan remaja yang mengarah kepada hal yang positif. Siapa yang akan mengatakan? Ya. Oke, sangat bagus jawabannya. Silakan kita beri kelas dulu ya. Jadi dari pertanyaan pematik ini membentuk 4 kelompok ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 untuk pembelajaran. Nah, ini ada 3 sumber yang kita pelajari. Yang pertama yaitu membaca dan mengidentifikasi tajwid. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-32. Nomor 2 memahami pengertian perbuatan zina. Nomor 3 menentukan ahli kandungan Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-32. Kita lihat dulu ya. Ini adalah Quran surat Al-Isra ayat 32 ya. Kita baca bersama-sama ya. Kita mulai dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ini ada 3 sumber yang kita pelajari. Yang pertama yaitu membaca dan mengidentifikasi tajwid. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-32. Nomor 2 memahami pengertian perbuatan zina. Nomor 3 menentukan ahli kandungan Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-32. Kita lihat dulu ya. Ini adalah Quran surat Al-Isra ayat 32 ya. Kita baca bersama-sama ya. Kita mulai dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, terus kelompok yang kedua yaitu terkait apa? Resumnya terkait materi perbuatan zina. Bisa dibagi. Kelompok yang ketiga yaitu terkait dampak negatif ya, dampak negatif di dunia maupun di akhirat. Kelompok yang keempat yaitu apa? Ini kandungan surat Al-Isra ayat 32. Oke, silakan didiskusikan semuanya. Menurut jawabnya 20 menit. Oke, mau diberi waktu 5 menit ya. Jadi sudah muncul di akunnya Bukti ya untuk nilai-nilainya, maka akan mengikuti bentuk kelompok. Nah tadi ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya, yang berjumlah 7 orang, terus tadi kelompok 4. Untuk kelompok yang pertama silakan identifikasi terkait tajwidnya. Sudah paham ya? Sudah. Terus kelompok yang kedua yaitu terkait apa? Resumnya terkait materi perbuatan zina. Bisa dipahami? Kelompok yang ketiga yaitu terkait dampak negatif ya, dampak negatif di dunia maupun di akhirat. Kelompok yang keempat yaitu tentang apa? Isi kandungan surat Al-Isra ayat 32. Oke, silakan didiskusikan semuanya. Mesti beri waktu 20 menit. Oke, tadi sudah Bung jelaskan terkait pengertian zina, hukumnya zina, ya kan? Terus dampaknya di dunia, dampak negatifnya di dunia maupun di akhirat. Nah, sekarang yaitu terkait akibat dari perbuatan zina. Ada beberapa akibat dari perbuatan zina yaitu yang dikatakan oleh Allah SWT dan Rasulnya, sering atau dikumpulkan oleh masyarakat sekitarnya. Jadi perbuatan zina itu bukan hanya di akhirat saja, ya. Dampaknya atau akibatnya melainkan di dunia pun juga pasti akan ada dampaknya. Terus yang selanjutnya yaitu terkait cara membiasakan kita menghindari. Nah, bagaimana cara kita untuk menghindari perbuatan zina? Yang pertama yaitu pendidikan dan pemahaman diri. Nah, apa maksudnya dari pendidikan dan pemahaman diri? Makanya kalian dari kalian ya SD, SMP, SMK, apa tujuannya sekolah itu apa? Untuk pemahaman dirinya. Ya, untuk seperti apa kita kedepannya? Yang kedua yaitu membangun hubungan yang sehat. Kalau kita menghindari ataupun menghindari perbuatan zina, kita akan menjaga kesehatan kita. Kenapa? Karena ketika kita melakukan hubungan zina, ada penyakit yang kita bawa. Bahkan penyakit itu bukan kita bisa itu ditular oleh orang lain, apalagi oleh keluarga. Selanjutnya nomor 3 adalah kita dibaca. Oke, nomor 4 adalah menjaga kehormatan diri dalam berinteraksi. Jadi kita sebagai wanita kita harus bisa menjaga kehormatan diri kita. Bukan hanya untuk apa ya, orang sekitar kita, tapi juga untuk siapapun itu kita kenal. Jangan kita sembarangan apa mengenal orang terus kita lakukan. Nah, artinya kita tidak tahu perubahannya seperti apa. Maka kita harus bisa menjaga kehormatan diri kita, martabat kita, ya, apalagi apa keluarga kita. Ini cara menjauhinya ya, termasuk menjaga diri dan mengendalikan hasrat supaya kita terjauh dari perbuatan zina, membangun hubungan yang sehat dan bertanggung jawab, terus lagi menghindari situasi beresiko. Luar biasa ya, apalagi sampai kita terjerumus ke lubang hal yang dilarang oleh agama. Maka dampaknya banyaknya di dunia maupun di akhirat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan tentang identifikasi. Dan Bapak Bala yaitu kategori ada harapan bangsa yang diikuti oleh yang juga ada mata prabu, mata kerja, untuk bertemu syukur dengan kata kalimat. Jadi saya titik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaan?
Allah Subhanahu Wa Taala wajib menjadinya. Oke, bagus. Siapa lagi yang mau berani jawab? Oke, silakan. Kesimpulan tentang materi hari ini adalah untuk menjadi pertemanan yang sehat dalam kehidupan di masyarakat dan tidak melakukan perbuatan zina. Oke. Jadi kesimpulannya tadi sudah jelas ya, kalau kita ingin hidup sehat, hidup bahagia, maka kita harus menghindari perilaku yang dilarang oleh agama, yang salah satunya yaitu perilaku intoleran dan perbuatan zina. Kalau tidak terpakunya, mohon silakan untuk materi kedepannya ya, Budi akan menjelaskan terkait Al-Quran Al-Khamsah ya. Nah, terus lagi bisa dibuka halaman 124 dan di situ untuk tugas kedepannya kalian ya, silakan dikerjakan dan kita akan membahas untuk minggu depannya. Sebagai motivasi untuk kalian, silahkan kalian jangan memberikan ini ya, tetap semangat untuk belajar ya, jangan pantang menyerah karena harus ada perjuangan dari proses yang baik untuk menghasilkan hasil yang terima kasih, semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mohon maaf pada salah kata. Selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.